حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعد أما بعد ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Surah Maryam, surat yang ke-19 ayat 33. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan malaikat Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan perlindungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat dalam surah Maryam, surat yang ke-19 ayat 33. Allah jelaskan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan selamat atas diriku pada saat aku dilahirkan, wa yawma amutu pada saat aku akan dimatikan, wa yawma ub'atsu hayya dan pada saat aku nanti dibangkitkan kembali. Jadi ayat ini merupakan doa dari Nabi Isa yang beliau ucapkan sendiri. Maka ketika beliau mengucapkan, beliau menyebutnya dengan wassalamu alayya, selamat untuk diriku. Perkataan ini, doa ini juga Allah ulang dalam surah Maryam ayat 15. Tapi ditujukan untuk Nabi Yahya. Bunyinya sama dengan ayat ini, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan selamat kepada dia, itu Nabi Yahya, pada saat dia dilahirkan, dia akan dimatikan dan akan dibangkitkan. Jadi bunyinya sama. Cuma bedanya kalau untuk Nabi Yahya di ayat 15 itu Allah yang memberikan penegasan wassalamu alaihi. Tapi di ayat 33 Nabi Isa sendiri yang mengucapkan, makanya dibunyikan wassalamu alayya. Jadi hari saat dilahirkan itulah Nabi Isa minta diselamatkan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat hari lahir kepada Nabi Isa dan kita menganggap Nabi Isa itu lahir sebagai manusia atau sebagai nabi, itu boleh. Tapi kalau Natal itu sudah berbeda itu. Kalau Natal mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu lahir sebagai Tuhan. Maka di situ kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita sudah melakukan perbuatan syirik yang meyakini bahwa Nabi Isa itu lahir sebagai Tuhan. Ya kalau pemerintah kan berpatokan Indonesia bukan negara Islam. Tapi memang kita mengucapkan tidak boleh, karena di situ pemahaman kita, tauhid kita terganggu di situ. Karena kalau kita meyakini Nabi Isa lahir sebagai Nabi, silakan.
Tapi yang mereka perayakan hari ini, saat ini kan tanggalnya sudah berbeda. Allah mengatakan dalam Al-Quran Nabi Isa itu lahir saat musim kurma, dan itu terjadi kelahirannya di bawah pohon kurma. Dan kurma itu biasanya berbuahnya di musim semi. Musim semi itu tidak terlalu wangi, tidak terlalu dingin. Nah, sementara yang diyakini oleh orang-orang kafir itu Nabi Isa itu lahirnya di musim salju. Itu beda. Sesuatu itu musim dingin. Dan tanggalnya juga tidak tanggal itu. Kalau tanggal 25 Desember itu yang kita ketahui dalam sejarah itu lahirnya anak Zeus, anak dewa matahari. Bukan Nabi Isa yang lahir tanggal 25 Desember. Ya, kayak kita tidak dibolehkan mengucapkan kalimat itu. Kadang-kadang kita dijebak itu kan hanya ucapan. Karena ngaruh gitu. Hati-hati, syahadat juga hanya ucapan, ijab kabul juga hanya ucapan. Tapi bisa merubah segalanya. Kalau mereka mengatakan ucapan selamat untuk hari raya kami ini kan cuma ucapan, kan tidak masalah. Ya kalau seandainya katanya tidak masalah, cobalah kalau seandainya berani mengucapkan syahadat, kan hanya ucapan. Karena dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan hanya ucapan. Ya, makanya jangan terjebak dengan retorika kalimat itu kan hanya ucapan. Tapi di situ akidah kita akan tergores atau terganggu dari yang semestinya. Jadi Bapak, kenapa sampai Nabi Isa meminta kepada Allah diselamatkan di 3 hari itu? Hari ketika akan dilahirkan, hari saat akan dimatikan, dan hari saat akan dibangkitkan. Kenapa itu? Di 3 hari itu Nabi Isa minta diselamatkan. Alasannya karena di 3 hari ini setan akan mendatangi kita nanti. Di 3 hari ini setan akan mendatangi kita. Di saat kita akan dilahirkan, setan datang. Akan dimatikan, setan datang, dan dibangkitkan pun setan nanti datang. Kata Rasulullah, kenapa setiap anak yang lahir itu menangis? Jadi pertanyaannya, kenapa setiap anak yang lahir itu menangis? Dalam hadis riwayat Bukhari kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu menangis karena setiap anak yang lahir ke dunia itu ditusuk oleh setan. Kenapa anak menangis? Kenapa setiap anak yang lahir ditusuk oleh setan? Karena anak itu akan lahir membawa kalimat tauhid. Fitrahnya manusia itu lahir tetap membawa kalimat tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu membawa fitrahnya ke Nabi. Apa fitrahnya manusia yang lahir itu? Dia membawa kalimat tauhid. Karena di Al-A'raf ayat 172 Allah jelaskan, alastu bi rabbikum. Yakinkah kalian semua kalau aku ini adalah Tuhanmu? Itu ketika pertama kali Allah menciptakan ruh yang akan menjadi keturunan Adam sampai akhir zaman. Qalu, semua ruh itu menjawab, bala syahidna. Nah, ketika mereka sudah bersyahadat di hadapan Allah, maka semua ruh itu Allah simpan di alam ruh. Allah letakkan di alam ruh, menunggu sampai jasad mereka diciptakan Allah dalam rahim seorang ibu. Maka ketika anak itu akan lahir, fitrahnya dia membawa kalimat tauhid. Dari rahim siapapun anak itu lahir dibawa, dia tetap membawa kalimat tauhid, itu fitrahnya. Dan tujuan setan menusuk anak itu supaya kalimat tauhid tadi hilang, minimal lupa di anak itu. Makanya setiap anak yang lahir itu ditusuk. Kalau kece dokter enggak dibawa. Kenapa anak itu menangis? Karena tangisan anak tadi akan membuka katup jantungnya sehingga darah dipompakan oleh jantung dan rongga udara di paru-paru terbuka. Sehingga dia paru
nafas. Tapi kata Rasulullah, iblis itu masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jika dikanya masuk ke aliran darah anak tadi, rupanya tersumbik di bawah katup jantungnya lo tak buka, maka ditusuk anak tadi di setan supaya tak pakai menangis, tak buka katup jantungnya sehingga darahnya mengalir, setan pun ikut beredar di situ. Itu makanya setiap anak yang lahir itu ditusuk. Bahkan kata Nabi di hadis dari Hasan bin Ali, anak cucunya Rasulullah, kata Rasulullah setiap anak yang lahir itu telinganya ditusuk setan. Korea di yang kedua telingo itu. Setiap anak yang lahir kedua telinganya ditusuk oleh setan. Maka ketika anak itu lahir, kewajiban kita orang tua melepaskan kembali tusuk setan di kedua telinganya. Di samping kita mengingatkan kalimat tauhid ke telinganya, kita juga berkewajiban melepaskan tusukan setan tadi. Bagaimana caranya? Laki-laki padusi samo ibu bapak, azankan di telinga kanan, iqomahkan di telinga kiri. Samo laki-laki padusi samo. Yang salah kok Pak Ibu? Bapak. Laki-laki diazankan di telinga dua. Yang padusi di telinga dua. Itu telinga kidanya Pak Ibu. Telinga kidanya Pak Ibu. Itu kan jadi pameo dewa gitu. Masuk telinga suwo. Di pameo itu Pak. Bahkan kalau orang konser itu Bapak joget jingkrak-jingkrak kapal lo itu karena telinga apa lagi Pak? Ke kanan atau ke kidal? Kidal, karena telinga kidal balik dari sumber lu buka deh. Kok kemarin tadi telinga itu. Kan telinga kamu kan ke kidal tadi. Nak ada pernah jadi ke suwuk tak ikut telinga ada itu. Pasti ke kidal. Kalau di kidal sumber nak terbuka karena nak dikomahkan di situ azan dia komah. Azan dari ngosuwuk lagi. Omah dari ngasuh bersih. Ada yang tidak nak tu. Kata Nabi kedua telinganya ditusuk. Maka keduanya sudah lampehan. Makanya caranya sama. Azankan di telinga suwo. Omahkan di telinga tidak. Jadi kenapa dipilih kalimat azan nih Bapak? Karena di azan itu pertama ada kalimat syahadatnya di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, agar anak itu yakinkan bahwasanya dia punya kewajiban sampai dia mati, bahwa dia ada kewajiban untuk sholat. Ada yang membantah gitu Pak Nato, kayak azan-azan itu dulu tidak kuat kan di situ. Karena dia melarang itu bid'ah gitu segala macam. Ya silakan kalau nak dia mengazankan, ya silakan. Ya kok jangan kau orang kafir itu, anak lagi dinyanyikan lagu-lagu, kata itu. Ya. Kalau pernah diajarkan tidaklah, yang penting ingatkan kembali kalimat tauhidnya, karena kalimat tauhid itu diganggu oleh setan ketika lagi itu, maka ditusuk ini. Kalau tidak ingin diajarkan tidak masalah, yang penting syahadatkan dia balik di telinganya tu, supaya ingat kembali kalimat tauhidnya. Ya karena jadi patangkaran itu ibu. Tentu yang mesti ditetangkarkan, aku sih ditetangkarkan. Coba sadaqallahu lazim sudah mengaji masalah itu. Baca innallah malaikat awi yusholluna ala nabi ka azab salah itu. Masuk orang bersalawat salah. Karena penting bersalawat itu Nabi. Kapan, dari mana waktunya ya terserah. Yang penting bersalawat. Di seolah-olah ibadah kau sampai, kau tak boleh itu tak boleh, kau salah itu salah. Soalnya ibadah itu sampai jadinya gitu. Masalah teknis kan Nabi serahkan ke kita. Mau tiru cara Nabi silakan, mau tiru cara kita sendiri silakan. Yang penting itu kan teknis. Yang penting kata Nabi baca Yasin, udah baca Yasin. Mau sendiri-sendiri, mau sama-sama, mau setiap malam Jumat, ya silakan. Yang penting baca Yasin. Karena baca sama-sama salah.
Itu kan teknis cuma itu, nggak ada masalah gitu loh. Masa orang baca Yasin sama-sama bid'ah dolalah masuk neraka, kan salah kaji itu. Orang mengaji baca Yasin masuk neraka, semarang kadang-kadang itu. Masa baca Yasin masuk neraka, jadi kacau. Orang Malaysia baca Yasin sama boleh. Oh, di zaman Nabi kupu-kupu bersama itu tidak bisa lampu tak ada. Banyak orang yang baca Yasin sama zaman Nabi kalau di bawah Qurannya tidak ada dulu zaman Nabi mau boleh dicatat Quran itu. Di zaman Rasulullah itu semuanya serba sempit karena memang teknologinya tidak ada, tidak sama dengan awak ini gitu. Jadi kadang-kadang semua serba sama. Kata Rasulullah bahwa ada dua manusia yang tidak ditusuk setan ketika lahir. Kalau awak sadarnya karena itu, anak awak cucu awak karena ya kok terpakai anak awak ketika lahir anak cucu awak. Ya, ketika ditusuk oleh setan. Ada dua manusia yang tidak ditusuk ketika lahirnya oleh setan kata Nabi. Pertama Maryam, yang kedua Isa. Tidak ditusuk oleh setan. Kenapa sampai kedua orang ini tidak ditusuk oleh setan? Karena ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa atau istrinya Imron itu pernah berdoa ketika akan melahirkan Maryam. Karena jelas tahu kalau anaknya berusia. Waktu itu dalam sejarahnya Imron minta doa kalau jadikan anaknya laki-laki dan bisa menjadi nabi. Tapi saat itu dia dalam ancaman orang-orang kafir. Kalau seandainya anak Imran lahir laki-laki kan dibunuh langsung. Begitu lahir langsung dibunuh. Makanya Allah tidak melahirkan laki-laki tapi Maryam. Anak Imran berusia. Makanya kecil istrinya di Ali Imran ayat 36 itu. Itu doanya di Ali Imran ayat 36. Di akhir ayat 36 itu kata istri Imran berdoa kepada Allah, innani u'iduha wa min dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap anakku ini dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Tumakonyo Maryam dan anaknya kecil ibu tadi anakku dan keturunannya. Jadi kalau seandainya Nabi Isa itu para anak bapak jangan anaknya akan ditusuk oleh setan. Tapi kan Nabi Isa tidak sampai menikah. Nabi Isa tidak sampai menikah karena beliau dijebak ada jamuan makan terakhir di belakang komplek Masjidil Aqsa itu ada namanya disebut Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu rumahnya Nabi Isa, rumahnya Maryam. Nah, itu diklaim sebagai tempat lahirnya Nabi Isa. Tapi di orang-orang Nasrani, mereka menyebutnya bukan Baitul Hamdi karena orang-orang Ibrani itu lidahnya tidak sama dengan lidah orang Arab. Maka dia menyebutnya dengan Bethlehem. Sampai kini yang lebih dikenal orang Baitul Hamdi atau Bethlehem, Pak. Media-media menginformasikan wartawan itu menginformasikan bukan Baitul Hamdi tapi Bethlehem. Mereka meyakini Bethlehem itu adalah tempat lahirnya Tuhan mereka. Di Baitul Hamdi di orang Arab, Bethlehem di orang Ibrani. Nah, itu dulu dijebak oleh sahabatnya bernama Judas. Judas itu tergoda dengan iming-iming raja, siapa bisa menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa diberikan imbalan. Dari jebak makanya karena tidak bisa keluar, pintu masuk pintu keluar ditampik itu samo. Nah disitulah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Jadi sampai hari ini Nabi Isa masih hidup. Ini diangkat oleh Allah ke langit. Nah, karena ada hari peringatannya dengan kenaikan Isa. Hanya yakin kenaikan Isa Al-Masih tapi dikatakannya Nabi Isa disalib jadi bingung jawabnya. Maka Nabi Isa
Maryam itu tidak ditusuk oleh setan karena ibunya Maryam itu berdoa kepada Allah di Ali Imran ayat 36, innani u'iduha wa min dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anakku ini dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Yang kedua, Bapak minta keselamatan di hari dimatikan. Wa yauma amutu, kata Nabi Isa, dan di hari aku dimatikan. Kenapa diminta perlindungan? Karena di hari kita akan dimatikan pun setan datang. Karena nanti bagi orang yang sakarat itu, kata Nabi, yang akan dicabut dari diri orang sakarat itu dua. Pertama, ruhnya akan dicabut oleh malaikat. Yang kedua, imannya akan dicabut oleh setan. Orang yang paling celaka nantinya, kata Rasulullah, adalah pada saat ruhnya dicabut oleh malaikat, imannya juga dicabut oleh setan. Itu manusia celaka itu. Itu sudah pasti dia merugi di akhirat. Kenapa? Karena imannya tercabut saat ruhnya dicabut. Karena memang ibu, setan itu datang untuk mencabut kalimat tauhid itu balik. Makanya pada saat seseorang mengalami sakarat, kata Nabi, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Takut yang dirasakan itu berbeda ketika dia masih hidup di dunia dulu. Karena di saat dia sakarat itu lah nak dalih takutnya lah luar biasa. Paniknya luar biasa, kalau di anak muda-muda gini kalau dia tinggi dewa, ibu aku dia dewa loh ibu. Bagi kira gambaran galau. Dan dia merasakan haus yang sangat-sangat haus. Bahkan kata Rasulullah, kalau engkau minumkan pun air sebanyak-banyaknya kepada yang sakarat itu, dia tidak akan lepas hausnya. Karena itu ujian ketika sakarat. Nah, ketika dia merasakan kehausan itulah setan datang membawakan minuman kesukaannya. Minuman kesukaan, Pak. Misalnya TS. Dibawaan TS tidak di Inggris. Es itu di dalam gale yang elok batu, es batu. Gale itu lah ambun-ambun di bawah, menitik-nitik ambun di dinding gale itu turun. Diaduk di muka yang sakarat itu ada setan. Babunyi sendok do gale pada tiang batu es do gale. Mandangannya mau cowok. Es itu sebuah tapi awit itu. Bola ketika bulan puasa Pak, hari yang pada angkau kan di BTS juga mandangan TS di adu sih Pak. Tak harus Pak. Asal kan di Pacapik sih buku pasar Tangerang Jakarta asal. Ada saat itulah setan datang. Awi hawa kita iyo wa minum iyo. Ambo minuman ini jadi gitu. Tapi syaratnya siap gitu. Aduh. Berani menyampaikan ini Muhammad itu bukan Rasulullah. Bila tidak berani masalah Muhammad tidaklah. Hamba tidak singgung-singgung Nabi awak. Ini masalah Nabi Isa, silakan Nabi awak gitu dong. Jadi berani kini menyampaikan kalau Isa itu anak Allah. Itu tauhidnya kan itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah kalau mengecek itu, anggu aja kapan wudhu sih. Kalau yakin juga cek anggu mau minuman langsung. Itu cara iblis ingin melepaskan kalimat tauhid di diri awak balik. Sebagai kecil Nabi, kalau ada orang yang sedang sekarat itu jadi tinggal gitu. Dampingi nyo, ingin anjo zikir nyo, talkinkan apa yang bisa ditalkinkan kayak nyo. Nah di saat awak mendampingi yang sakarat ke Bapak, tugas kita cuma dua. Pertama kata Nabi, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kata lingo orang yang sedang sakarat. Karena kata Nabi, man akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah, dan kalau yang bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelumnya meninggal itu dijamin masuk surga.
Dulu mungkin pernah kita jalankan ya Bu Pak. Sampai cara Nabi mengajarkan mentalkinkan la ilaha illallah, tapi sampai juga langgar itu. Sampai dilanggar. Pertama mentalkinkan itu lambe-lambe, nggak usah tak buru-buru. Hijauan lambe-lambe kalau lidahnya mulai kaku gitu. Jadi mentalkinkannya itu lambe-lambe, hijauan la ilaha illallah. Ini lidah mulai balik. Jadi bukannya main lelo lidah. Nah, ini lelo lah lambe la ilaha. Ini lonya tu. Begitulah talkinkan cari dulu menggaringkan lidahnya, melo lidah, naknya mencuba baca. Kalau masih barik jadinya ulang balik, tapi lambe-lambe tak tadi balik. Ilaha illallah. Yang terdengar pakai kilo itu Pak. Yang main gas saya kata, ini macam bantu menurut yang sakat kau capek mati saya. Yang gas saya kata lima tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah payah tu. Yang kedua kalau dia bisa membaca la ilaha illallah kata Nabi wa dia mai tunggusinya meninggal. Jadi talkinkan dia lah tu. Kalau dia bisa. Kadang-kadang ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, kalau jeda waktu meninggalnya masih lama, ibu bapaknya ulang mentalkinkan balik la ilaha illallah. Ya kalau la pandai itu diulang balik, kena panik lah ibu bapak. Kacaunya mereka lagi, errornya balik. Makanya dia masih lagi cina Nabi tunggu saja meninggal lagi. Ayo kadang dia talkinkan dia balik. Jadi talkin aja lah, lah bisa mah. Lah mati lah isi. Kadang kita itu, iya. Tak harus menunggu mati, tak harus sampai mati. Dia penting dia lah bisa lah tu dia boleh. Kalau dia lah bisa. Nah cuma yang ketiga Bapak, jeda waktu dari nyolah pandai baca la ilaha illallah menunggunya meninggal tu, jago ke Nabi jangan sampai batuka balik. Ayah mobilnya batuka Bapak, awak kebiasaan acok minta maaf di saat udah sedang sakarat. Itulah la ilaha illallah dibacakan, dibaca dia sakarat. Datanglah kosi A lagi minta maaf. Ayolah memaafkan kecil yang sekarang. Nah, berkah beliau. Ditakir kalau balik datang tu si B warto-warto. Minta maaf lo balik. Sudah tu datang tu si C marah-marah. Minta maaf lo balik. Kadang yang pernah terjadi itu Pak antri Pak. Masuk si A, selesai keluar masuk si B, selesai keluar masuk si C, masuk si D. Mereka terakhir kejadian, kamu kan awak kan masuk ni sama, tak isah kita dengar mati je. Ibu hati tu Pak, nasi ibu baca ya maafkan jadi maafkan. Saya entah mana kecek terakhir yang dibaca dan sakarat keluar. Jangan kecek Nabi man akhiru kalam ini siapa di ucapan terakhirnya. Makanya kalau ada keluarga yang payah itu dia diumumkan oleh bapak selesai sudah dulu lah meninggal umuman lah. Karena kan kebiasaan orang waktu tak dari mana ajarnya kita tak tahu bapak. Minta maaf tu harus menunggu sakarat dulu. Salah pokok kama gitu. Pas sopok di jalan lari jo, tagakau di simpang, maindak jo. Sedang sibuk kerajo tadangannya sedang sekarat batigan kerajo ko balari ke rumahnya minta maaf saja. Itu kebiasaan Pak. Kadang-kadang jadi badan coba tangkap baru tu dikejar dapat paylah minta maaf boleh jolah boleh sesaki mak itu dulu sekarat ke bayi wak lece. Aduh dia udah tidur. Itu kebanyakan. Jadi jangan menunggu dan sampai ucapan terakhir dari batuka. Jangan sampai dan dipotong. Kebanyakan banyak dipotong. La ilaha illallah kecil. Takutkan la ilaha illallah karena kalimat la ilaha illallah itu yang jamin aja surga. Tapi dek kan ucapan itu memang terasa payah, panjang diulang yang lah sekarang dekan lidahnya lemari. Tapi tidak ada perintah Nabi motong dengan Nabi hijau lambe-lambe. Tahu kini radio saya beri potong Allah.
Ini beda itu Pak. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ketika kau ucapkan di saat kamu meninggal, berarti kau meyakinkan kamu saja ambo lagi sampai ambo kamu meninggal, kau nak ada yang ambo sembah kecuali Allah. Kalau kata Allah itu bahagian dari Asmaul Husna, itu hanya nama. Jadi kalau dia disendirikan berbeda maknanya, berbeda. Kalau mereka mentakdirkan Allah sedangkan ada lain, mereka berarti Asmaul Husna ditakdirkan mana? Bisa ada keluarga yang sekarang ditakdirkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, mereka mana awak itu Pak? Al-Qudus, Al-Qudus. Ya kan Asmaul Husna, Allah itu Asmaul Husna. Jadi mereka orang salah tangkap apa makna yang kata kita talkinkan. Makanya kecil Nabi talkinkan la ilaha illallah. Yang kedua tugas awak ibu apa? Dan kayak yang sekarat itu ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan yasin dari orang yang sekarat. Makna yasin itu boleh dua ibu Pak. Pertama diartikan surat yasin. Boleh dibacakan surat yasin dari orang yang sekarat. Yang kedua yasin itu salah satu dari sebutan Allah untuk Al-Quran. Ya Al-Quran itu kan namanya banyak, ada Al-Furqan, ada Al-Kitab, ada Al-Syifa, ada Al-Quran gitu. Nah, masuk itu, ada Yasin disebutkan Allah. Di mananya boleh kita bacakan Yasin bagi orang yang sekarat, atau yang kedua boleh kita bacakan ayat-ayat Quran yang lain di saat-saat orang sekarat. Tujuannya itu Pak, untuk menghindari agar iblis tidak ikut berbisik di telinga yang sekarat. Karena iblis sendiri jujur kan Nabi waktu dipasuh Allah menghadap Muhammad. Kata Jibril, iblis engkau datangi Muhammad ini untuk menjawab pertanyaan Muhammad. Ambo akan sudi menatap wajah Muhammad itu, karena dia orang paling banci gitu, yang paling mau banci. Gitu. Tapi kau perintah Allah iblis, ambo tetap dalam. Pilihan cuma dua jadi kau datangi Muhammad akan kau jadi abu. Kata Rasul datang kau. Muhammad bertanya oleh kau kini sebanyak-banyaknya kita bersama jawab sejujurnya. Apa buktinya kau jujur baca pertanyaan Abu Bakar begini? Kalau Abu beruntung kau jadi Abu. Itu jaminannya kalau Abu beruntung kau jadi Abu. Salah satu pertanyaan Nabi apa itu Pak? Bagaimana keadaan kau ketika umatku baca Quran? Ajawe iblis, aku sama seperti timah yang dipanaskan di atas api. Kalau aku bertahan, aku bisa meleleh dan aku mati. Jadi bapaknya ditakuti di iblis itu suara orang baca Quran, bukan Quran yang di kampangan dan di Palu orang yang sekarat. Banyak tawali lewat itu. Ketika sekarat, baca di Quran, cari Quran. Kadang-kadang mencari di waktu tasasak, mana kata buka itu di rumah. Di muka-muka, tak sobok Quran dulu, tak sobok tu, pinjam rumah saji. Di masaji parasnya banyak nampak di tempat disusun di rara atau nyangkik saja dulu. Nyangkik saja dia mau pulang teman-teman. Aku aja latan dan tumpuan di sebelah yang sekarat tu. Ada cewek kampangan dekatnya tengah palunya. Tak takut setan dari bawah. Karena itu cuma tulisan. Tapi kalau dibuka di kampangan tak kayak kemudian dibaca, baru kalang kabut setan tak berani dakik-dakik di situ. Kenapa kecil Nabi ikra'u ala mautakum yasin? Tujuannya mau dibacakan Al-Quran kayak sekarang supaya setan tak mendatangi yang sekarat. Karena upaya setan untuk menjatuhkan iman orang-orang yang beriman itu di saat sekarat itu gadang. Dia berambisi untuk mengkafirkan atau menyesatkan orang beriman itu mati. Tapi imannya dicabutnya ketika dia tercabut. Makanya tidak bisa waktu lagi, waktu mati dikajiannya, makanya kecil Nabi bacakan Quran supaya setan tidak mendapat. Jadi seorang bacakan Quran, seorang mentakdirkan. Tapi pastikan yang baca Quran, berarti mengaji itu ketika yang sakarat lah meninggal. Kadang lewat terbalik Bapak. Di saat sakarat ditalkinkan la ilaha illallah dan kepala dikembangkan Quran. Begitulah meninggal, dilipek tangannya, ditutup wajahnya, baru mengaji di sebelah jenazahnya. Itu tidak membantu lagi karena dalam meninggal. Yang dibutuhkan di orang yang sekarat itu jauhkan setan dari telinganya.
zaman Nabi ada sahabat yang ditalkinkan la ilaha illallah 3 kali, tapakilnya 3 kali tidak illallah sampai meninggal. Dilaporkan ke Nabi, ke Nabi, ini bukan mati sase. Yang ditidakkannya itu adalah bisikan setan di telinganya pada saat kalian mentalkinkan la ilaha illallah. Ditalkinkan oleh sahabatnya terima la ilaha illallah. Akhirnya setan sebelah kirinya, oh yang mati cara Yahudi mati yo. Itu yang indahnya kare-kare. Nah jadi supaya ikut yang tak jadi di awal ibadah maka kata Nabi bacakan ayat Quran atau Yasin bagi orang yang kadang baca kamu di luar tu nyuruh baca itu. Baca-baca Quran manga, kau tidak sampai jauh macam tak kan jalannya aja. Sasik jalannya gara-gara baca Quran. Baca Quran sasik ke jalan orang. Iblis nak sasik jalannya kalau dengan Quran itu. Kecil iblis. Iblis benar jujur ke Nabi, aku bantu timah yang dianggap dari hati kalau aku bertahan di kaki orang yang baca Quran. Itu makanya supaya sekarang kau aman iman itu. Karena itu kata Allah, ada 2 hal yang akan mendatangi orang yang sekarat. Ketika manusia kau sekarat, ada 2 yang akan datanginya. Pertama malaikat, yang kedua setan. Di mana Allah jelaskan, yang didatangi malaikat ketika kau meninggal itu di Fussilat surah 1 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan imannya, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah datangkan malaikat menghiburnya. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut jangan camai, malaikat karena mati itu sana. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jalian sarga kenyo baru capai namo. Jadi walaupun sakarat itu sakit itu Nabi, sakarat itu memang sakit karena setiap kematian ada sakarat dan sakarat itu sakit itu Nabi. Tapi masih ada orang yang matinya galak dan tersenyum. Berarti sakit itu tidak ada sebenarnya karena sarubu dijalin kayak gue sehingga ketika orang itu dicabut memang sakit tapi sakitnya kalah dia karena menjalin sarubu. Nah, karena Nabi Yusuf di bawah kisah Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha difitnah ingin membuktikan fitnah orang itu, didatangkan oleh ibu Dewi kepada Zulaikha. Ibu-ibu para menteri itu kan menggosip-gosip pada dia. Diundang oleh ibu Dewi Risa di Mambo saja. Dihidangkan di meja itu makanan yang bisa dibuka pakai pisau, mangga, apel. Begitu sudah makanlah. Begitu orang itu buka kulit mangga, dia masuk dibuka. Begitulah kamu nyai mangga, dia suku 2 Yusuf. Ada jadi bahwa bisanya tangannya di Indo itu tidak terasa sakit dengan mencari Yusuf. Itu Yusuf dia cari dia bah, tidak terasa sakit tanganku di dabinya doang. Padahal gagah Yusuf itu cuma setengah. Dia kata Rasulullah begini Bapak, gagah dan cantik itu Allah ciptakan di angka 100. Yang 99 Allah tinggalkan di surga. Yang 1% Allah turunkan ke dunia. Dari yang 1% Allah turunkan ke dunia gagah dirancang kok, setengahnya lah diambil dari Nabi Yusuf. Makanya gagah hasil artis Korea akan bisa mengalahkan Nabi Yusuf dia. Besok kan itu tidak Allah tuh. Ada orang dari gagah dari artis Korea itu Yusuf. Setengah dari diambil dari Yusuf, yang setengahnya untuk awak bagi bersama. Setengah bagi bersama Pak. Atau kata kaiku untuk awak balai. Setengah bagi bersama Pak. Nabi Yusuf setengah surau. Jadi jadi upaya lewat kata kaiku untuk iya wa'ale setengah bagi bersama. Berapa banyak wak miliar Pak bagi bersama dan setengah Pak. Ayat Nabi Yusuf setengah surau di Ibu. Makanya gak kalabih di Nabi Yusuf. Alai setengah jadi di Indo-Indo itu lupa jadi sakit pisau di tangannya. Kunun kok katiko kamalingka ini jadinya 99 Pak. Maka rasa sakit Pak. Yang kedua yang datang itu setan juga. Buka di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 221 dan 32. Hal nabi hukum, maukah kalian aku tunjukkan siapa yang didatangi setan ketika meninggal? Afakin wa azim kata Allah. Yang didatangi oleh setan ketika kamu nikah itu adalah orang-orang yang pendusta dan pendosa. Panuto cie
andoso cik, suka doso, suka baduto, itu didatangin di setan nanti. Semoga kata Nabi awak dimatikan nanti sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan itu nanti kalau kebiasaan buruk, ibu bapak kebiasaan buruk itu dinampak di setan. Sehingga ada orang ketika ditalkinkan la ilaha illallah cari dan keluar di mencuang apa? Satu ditalkinkan cari, satu kan tadi dicanjung ketika meninggal aku bisa dikau ini cik cari ustaz cik patrik lah. Ya, kebiasaan buruk itu nampak. Jadi pada apa ibu bapak di hari kita dimatikan yang datang kawat itu malaikat. Maka kita balik berdoa. Terakhir ibu bapak di hari berbangkit. Karena dulu iblis itu pernah minta dipanjangkan umur sampai hari berbangkit kalau ila yaumi yub'atsun. Tapi kata Allah, engkau dipanjangkan umur hanya sampai hari kiamat. Nah, kenapa Nabi Isa berdoa jangan dibangkitkan, diberikan aku keselamatan dari berbangkit. Kok dapat awak dibangkitkan nanti jangan tagak sama orang-orang yang kamandanga khutbahnya iblis itu. Iblis nanti berkhutbah di hadapan orang-orang yang berdosa. Itu di surah Ibrahim ayat 20. Apa kata iblis kepada manusia, kata saudaraku? Dulu aku menjanjikan itu, menjanjikan itu, tapi bohong. Akan prank dua. Tapi bohong. Semua yang menjanjikan itu palsu. Tolong selamatkan kami karena kau dulu menjanjikan kami akan diselamatkan. Ya, janji itu, tapi bohong gitu. Dulu kau menjanji kami selamatkan kami, dia baak dicampur kau menyelamatkan awak ke kesetanan dia masuk neraka lo, dia nyambung bisa menyelamatkan diri yang mulu, lo coba kau menyelamatkan dia dan sebanyak itu. Ya, dia masuk neraka lo. Kenapa terjadi seperti ini kata iblis? Karena saya diizinkan Allah cuma berbisik, tidak ada kewenangan untuk memaksa apalagi mengancam. Tidak ada dong. Nah kesalahan kalian manusia apa kecil iblis? Tidak tahu bisik apa sase badangan. Badangan, tidak tahu bisik sase badangan. Apa kecil apa menyelamatkan kalian? Nampak saya masuk neraka dulu. Terima kasih hati bapak. Kalau orang banyak janji itu jangan janjinya tapi bohong lo terakhir. Kan itu lo kayak orang pilek dengan pil KB itu. Kalau pil KB lupa jadinya. Kalau pilek gak jadi lo kok lupa. Itu beda tuh. Jadi kita ini orang-orang pilihan, kita lahir ke dunia ini orang-orang pilihan. Karena dulu di dalam rahim awak bersaing 300 juta calon manusia tuh Pak. Jadi kau keluar dari apa ayah itu sperma itu kan 300 juta calon manusia. Nah, bersaing tuh awak yang terpilih. Makanya awak manusia pilihan. Ayah yang dipajang-pajang tapi jalan itu orang yang minta dipilih itu ibu. Nah orang pilihan itu orang minta dipilih supaya menjadi orang pilihan lebih bisa duduk di situ. Iya. Tapi hati-hati memilih. Kau kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, jangan menjadi orang-orang yang ta'assub. Tahu ta'assub itu Pak? Fanatik buta. Apabila ada seseorang yang pantas untuk dipilih karena kejujurannya, karena amanahnya, karena dedikasinya kepada agama lebih baik, kemudian engkau tidak memilihnya karena engkau segan atau fanatik kepada seseorang, atau karena ada hubungan kepada seseorang, atau karena mendapatkan imbalan dari seseorang, dan engkau mengabaikan yang terbaik ini, kata Rasulullah, maka engkau pilih yang lain dari dia, maka engkau sudah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Jadi serangan fajar Pak. Kalau ada yang ini ibu sembako, ada yang ini pintih barang anggota keluarga di rumah kok, mau seorang itu ibu pilih itu. Sementara ada yang lebih baik dari itu, ibu berkhianat ke Allah. Kalau berkhianat ke Allah, hukumnya itu. Nah itu akan jadi jangan kebanggaan serangan fajar ibu. Jangan lupa pilih nomor 1. Amin kan saya dulu Pak.
Ya, kalau sekedar berkunjung tidak masalah, sekedar berkunjung tidak masalah. Tidak, kalau sekedar berkunjung tidak. Ya, tapi kalau mengikuti ritual ibadah dia tidak boleh. Ya, kalau untuk toleransi bolehlah datang ke situ. Kalau diundang mungkin ada hajatan atau syukuran atau hanya mau undang makan basamu silakan. Tapi kalau hanya mau undang doa basamu jangan. Jadi kemakan itu datang pada doa. Itu. Tapi kalau lain itu jadi ritual ibadahnya kan. Tadi itu dijanjikan oleh kafir ke Nabi itu. Sebulan dia sampai kami, sebulan dia sampai kau lakum dihukum. Jadi bawa berhati-hati memilih. Kau sebantai ini rakyat di rumah. Kita hari ini hitungan hari itu insyaAllah. Jadi makanya kata Rasulullah jangan menjadi orang yang ta'asub, jangan menjadi orang yang fanatik buta. Baik Bapak, jadi mudah-mudahan doa Nabi Isa ini bisa kita jadikan doa sehari-hari. Surat Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, selamatkan aku di hari aku dilahirkan, di saat aku dimatikan dan saat aku akan dibangkitkan. Nah, jadi kan itu doa nih. Mudah-mudahan awak diselamatkan saat akan dimatikan dan dimatikan dengan cara yang husnul khotimah, atau nanti di saat hari ini berbangkit jangan kita dibangkitkan di hadapan iblis yang akan berkhotbah, tapi dibangkitkan di tengah-tengah para ulama, para orang-orang beriman, para malaikat dan para nabi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.